Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa buat setiap pribadi-pribadi kami. Kalau kami ada di malam Natal tahun 2023, bukan karena kami mampu, tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Itu sebabnya kami percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan kasih-Mu kepada setiap pribadi kami yang hadir malam hari ini, memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, sehingga mereka tiba dan akan menikmati kasih karunia Tuhan dengan luar biasa. Dan setiap pribadi kami diperbaharui di dalam roh dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu perayaan malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur Tuhan buat setiap kasih, buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami mau datang kepadamu dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami datang dalam kerinduan. Kami mau percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya kalau kami boleh ada, semua karena kasih anugerah pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan,
lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, diriku menyenangkanmu Yesus. Indah bagiku, kasih yang menyenangkanku
di tempat ini. Biar Engkau yang beracara pada malam hari ini Tuhan. Kami mau percaya bahwa namamu akan terus dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak bagi namamu Tuhan. Mari kita percaya, katakan amin. Shalom. Kita semua bersuka cita, amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan.
kita mau katakan, sorakan haleluya. Sebab hanya Yesus kekuatan dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku, katakan gentar langkahku, akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kuatku, sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab kau sertaku. duduk kembali.
Yang pertama ada Bapak Pendeta Mai, yang kedua Bapak Evangelis Lee Daniel, yang ketiga Ibu Maria, yang keempat Saudara Firdaus, yang kelima Kepala Desa atau yang mewakili, yang keenam Bapak Pendeta Kalmanto, dan yang terakhir Ibu Martina.
Kita mau beri tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Haleluya. Inilah hidup, ya. Tidak sedikit orang hidup dalam kondisi menyesali dirinya. Kenapa saya terlahir dalam kondisi seperti ini? Kenapa saya berada dalam kondisi hidup yang seperti ini? Kenapa saya berbuat seperti ini sehingga saya mengalami seperti ini? Tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gambaran yang sederhana tetapi sangat mudah kita pahami. Ya. Tuhan Yesus seperti pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Pokok pohon anggur. Dan kita rantingnya. Kalau ranting itu dicopot, dilepas dari pokok anggurnya, apakah bisa hidup? Tidak bisa. Ranting itu bisa maksimal pertumbuhannya, bisa berkembang, bisa berbuah, menghasilkan buah anggur yang lebat. Itu karena dia bertengkar, bersatu dengan pokok anggur itu. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bermakna yang kita bisa dapatkan dalam hidup ini. Mungkin secara manusia kelihatan bisa ini, bisa itu, mendapat ini, mendapat itu. Tetapi di dalam Tuhan, tidak bermakna, tidak bermakna. Hanya di dalam Tuhan, ketika kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa mengalami damai sejahtera itu. Ini kenyataan hidup ya, yang aktual. Mari kita lihat sejenak. Perang Ukraina udah 1 tahun lebih ya. Awal dulu mungkin banyak orang ngomong beberapa bulan selesai, belum selesai juga. Kita tahu ini isu geopolitik katanya ya, yang kita nggak ngerti sehingga sampai sekarang nggak selesai. Perang Gaza, Israel dengan Palestina mengerikan ya. 15.000 korban jiwa ya. Dan ya bencana alam barusan di Indonesia, di Sumatera Utara ya. Ada Bapak Ibu yang asal dari Sumatera Utara? Ada Bapak Ibu yang suku Batak? Tidak ada ya. Biasanya teman-teman Batak ada di mana-mana, di sini belum ada. Ya, ya, ada beberapa.
yang meninggal, ya. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran hidup kita, kenyataan hidup kita. Tidak jauh di sana, tetapi di sekitar kita, bahkan mungkin kita mengalami kondisi-kondisi hidup yang tidak mudah. Ya. Bagaimana bisa mengalami damai? Firman Tuhan tadi mengatakan, mengingatkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berobat kemana-mana tidak sembuh. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadi tempat kita bergantung sepenuhnya dari dunia ini. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai itu. Walaupun kondisi tidak berubah di sekitar kita. Hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup akrab dengan firman. Dan yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan. Saya bacakan ayat 9-11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini berbicara tentang ketaatan. Tinggal di dalam Kristus artinya hidup di dalam ketaatan. Nurut sama Tuhan, tunduk sama Tuhan. Manusia paling susah tunduk, paling susah nurut. Bapak Ibu, kita yang sudah punya anak, ngerti ya? Susah, tidak ada yang ngajarin tidak nurut ya, Ibu ya. Anak kecil udah mulai bisa. Hal yang penting yang saya tekankan, ketaatan didasari oleh kepercayaan. Artinya kita taat sama Tuhan, dasarnya adalah kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan firman-Nya untuk kita taati. Karena Tuhan tahu ketika kita taat, kita akan mengalami sesuatu yang baik. Kalau kita percaya itu, kita taat ya. Ketaatan didasari oleh kepercayaan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketaatan juga mendasari kepercayaan. Artinya seringkali kita tidak ngerti, Tuhan kenapa saya harus melakukan ini? Tuhan kenapa saya harus terima orang yang seperti ini? Tuhan kenapa saya harus terima orang tua saya yang sudah begitu menghancurkan hidup saya? Kenapa saya harus terima suami saya yang sudah melakukan hal seperti itu buat saya, menyakiti saya? Tidak bisa ngerti. Tapi Tuhan bilang, ampuni, kasihi. Ya, taat, lakukan, walaupun kita nggak ngerti, nggak tahu, susah untuk percaya ada sesuatu yang baik ketika saya melakukan itu. Ya, itu ketaatan. Kita lihat sebentar. Banyak orang berpikir ketika taat sama Tuhan hidupnya terbelenggu. Susah ikut Tuhan. Terlalu banyak perintah, terlalu banyak larangan, terlalu banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Terikat hidup saya, terbelenggu. Ya, ngapa-ngapain tidak bebas, tidak seperti orang lain. Ya, tidak seperti teman saya. Tiba-tiba teringat kemarin atau kapan saya bertemu dengan seseorang. Oh iya, saya ke satu tempat, masih Kabupaten Bengkayang. Ya, satu tempat, dan dia cerita, Pak, dia seorang perawat. Ya. Kalau di sini perawat kan bisa berpraktek ya Bu ya. Kalau di kota nggak bisa, ya, karena memang kebutuhan, ya. Dan dia sering didatangi pasien. Ya. Nah, waktu saya ketemu, gitu ya, ada pasien datang, seorang anak muda, umur 20-an tahun. Kira-kira sakit apa? Penyakit kelamin tertentu. Ya. Kemudian ngobrol-ngobrol, Pak, hampir tiap bulan, paling tidak 1 kali pasien seperti ini datang. Belum nikah. Di sini nemu lagi yang kayak gitu. Kadang-kadang kita bisa gagal. Tetapi kita punya komitmen, tekad untuk sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Hanya orang yang percaya
yang percaya betul bahwa Tuhan itu baik, firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu baik untuk kita lakukan, baru taat. Tapi kalau udah bertanya, apa baiknya Tuhan saya harus melakukan itu? Bagaimana saya bisa melakukan seperti itu kalau saya dihadapkan dalam kondisi yang seperti ini? Kalau saya tidak bohong-bohong sedikit dalam usaha saya, tidak mungkin saya bisa untung. Dalam zaman seperti ini kalau penghasilan sudah sedikit tapi berusaha jujur, gimana saya bisa hidup? Begitu ya. Itu kan artinya kita meragukan Tuhan yang memelihara hidup kita. Hanya orang yang percaya yang taat. Sebaliknya, hanya orang yang taat yang percaya. Artinya walaupun kita tidak ngerti, ya, mengapa kita harus lakukan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan itu. Akhirnya ketika kita lakukan firman Tuhan, kita bisa melihat Tuhan menyatakan sesuatu yang indah. Oh, akhirnya kita semakin taat sama Tuhan. Semakin berani untuk melakukan firman Tuhan yang sulit sekalipun. Jadi percaya dan taat itu berjalan bersama-sama. Walaupun kita tidak mengerti, kalau Tuhan beri dorongan sesuai dengan firman untuk melakukan sesuatu, walaupun susah setengah mati, lakukan itu. Dan kita akan melihat hal yang indah akan terjadi. Saya ingin tutup dengan cerita ini. Ini juga cerita lama, saya teringat waktu persiapan firman ini. Satu kali ada seorang anak kecil, namanya saya tidak bisa sebut karena dalam bahasa Inggris ya, Stein apa begitu, lupa saya. Satu kali, ini kan udah lama, kalau di Eropa, di Barat itu kan anak sejak kecil dilatih piano ya. Nah, anak ini dilatih piano sama mamanya. Nah, satu kali ada pianis terkenal yang akan mengadakan satu konser di kotanya. Ya. Nah, akhirnya dia mau ngajak anaknya ini untuk nonton konser itu piano dari pianis ini, konser musik begitu ya, supaya anaknya ini tertarik, terdorong untuk berlatih piano dengan rajin begitu ya. Akhirnya datanglah, namanya konser kan banyak orang, diajak anaknya. Kemudian dia pas ketemu dengan teman kenalan atau siapalah, keasikan ngobrol. Ibu ini sama temannya itu, lupa anaknya hilang, ngacir gitu ya, namanya anak kecil ya, dan disebut sih umur berapa ya, mungkin usia-usia ya bisa SD kelas 1, 2 atau TK begitu ya, biasanya dari kecil dilatih piano, ngacir. Nah, asik ngobrol, akhirnya udah mau mulai itu konsernya, bingung cari anaknya ya. Nah, di depan waktu mau dimulai, dia lihat anaknya itu keluar di podium. Ya, di podium dia mendekati piano yang akan dimainkan oleh pianis itu. Ya, aduh, dia dikduk ini bikin masalah ini anaknya. Ya, ini merusak acara sebesar ini, malu sekali. Tapi dia bingung mau buat apa. Dan mungkin dia lari ke atas atau teriak gitu ya. Dan tiba-tiba pianis itu keluar. Si anak ini dengan pedenya main. Dia sudah belajar lagu Twinkle Twinkle Little Star, Twinkle Twinkle Little Star, lupa. Ya, biasanya yang latihan piano lagu ini biasanya ya, dia main, nah pianis itu langsung dekati dia, berdiri di belakangnya, kemudian dia ikut main. Saya lupa istilah dalam piano itu apa. Jadi dia main di sebelah kirinya dan juga di kanannya, sambil anak itu main Twinkle Twinkle. Ya, dia berbisik di telinga anak itu. Dia ngomong, jangan berhenti, teruslah bermain, gitu ya. Jangan berhenti, main terus sambil dia ikuti. Ya, akhirnya terjadi improvisasi lagu Twinkle Twinkle Little Star itu begitu indahnya sampai seluruh tempat itu orang-orang terdiam, gitu ya. Indah sekali. Mereka belum pernah mendengar Twinkle Twinkle Little Star dimainkan dengan begitu indahnya. Pertanyaannya adalah, apakah anak ini bermain dengan begitu baik? Bukan. Karena ada pianis yang hebat ini.
Kalau nggak salah pianis ini yang kemudian menjadi Perdana Menteri Polandia, kalau nggak salah. Dia seorang pianis yang terkenal. Nah setelah selesai bermain, semua pada bersorak. Nah Bapak Ibu, hidup kita seperti itu. Kita banyak kurangnya, kita banyak tidak bisanya, kita banyak salahnya, kita banyak tidak taatnya dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan intervensi dalam hidup kita, hadir dalam hidup kita, dan kita menghadirkan Kristus itu dalam hidup kita, Dia sanggup berkarya untuk membuat hidup kita yang begitu bobrok, yang hancur, yang banyak salah, banyak dosa, menjadi indah, menjadi berkenan di hadapannya, dan kita mengalami damai, ketenangan, kedamaian dalam hati kita, dan orang lain bisa melihat keindahan itu. Bukan kitanya, tetapi Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Hidup kita yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita yang akrab dengan firman-Nya, dan hidup kita yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nyanyikan dalam sikap doa. Sampai selama-lamanya. Kita ulangi, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam kita ulangi, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, pemusik tetap memainkan lagu ini dengan lembut. Mari Bapak Ibu, adik-adik pemuda, remaja, jemaat sekalian. Natal bukan berbicara tentang sesuatu yang mewah, yang meriah, yang gegap gempita, yang begitu semangat. Bukan. Tetapi Natal, esensi dari Natal itu adalah Allah Sang Pencipta, Tuhan datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia untuk menebus manusia yang berdosa, menyelamatkan manusia. Natal mengingatkan kita
Apakah Kristus yang sudah lahir di kandang Bethlehem yang hina itu sudah lahir di dalam hati kita? Apakah Tuhan yang menjadi manusia itu sudah tinggal di dalam hati kita untuk Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan di dalam hidup kita? Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kembali mengingatkan kita sekali lagi, kita jangan hanya percaya, tetapi kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami damai sejahtera yang Dia janjikan. Ya, kita mau memberikan persembahan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kebenaran firman Tuhan. Secara rohani kami menikmati makanan rohani yang luar biasa yang sudah hamba-Mu suguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami berupa uang kolekte sedikit yang kami beri. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Apalagi Tuhan melihat hati yang dengan sukacita memberi, tidak memperhitungkannya, tapi dengan sukacita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datang bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan saudara menang. Gloria, kesatuan ditinggikan di atas segala. Datang bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan saudara kemenangan. Gloria, kesatuan ditinggikan pujian selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Damai sejahtera di sorga dan terjadi di bumi. Ada mujizat Tuhan terjadi tatkala Yesus berkuasa di atas dunia. Dan mujizat yang terbesar adalah orang-orang yang percaya kepadamu diselamatkan. Itu adalah mujizat dan menjadi hadiah yang terbesar bagi hidup kami. Menjadi kebahagiaan juga di kampung kami di Nampe, di Pak Kucing 2, Gereja Bibi Imamat Rajani. Seluruh warga diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dikuatkan dan dihiburkan, yang miskin bahkan diperkaya di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami akan pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Tuhan Allah, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih sayang dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya, mengangkat salah-salahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terangnya. Ia juga yang telah membuat terangnya dari dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bagiku seorang yang akan menerima Israel, yang pemulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas pasal 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
panitia Natal pada tahun ini mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat tamu undangan yang boleh hadir, boleh datang dengan cuaca yang hujan, dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang lain yang sudah mau bekerja sama untuk menyukseskan acara Natal pada tahun ini. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Saya percaya bahwa Natal bukan hanya sekedar Natal, tetapi Tuhan Yesus yang lahir di hati kita, amin. Tuhan Yesus yang membawa damai dengan seperti tema kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Tidak hanya damai di bumi, tapi kita juga mau damai, amin. Haleluya. Saya mewakili teman-teman panitia semuanya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita mau mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Desa. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan Natal yang sudah mengundang kami warga desa baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang saya hormati Ketua Badan Pengurus Daerah 7 Kalimantan Barat beserta pengurusnya. Yang saya hormati para pendeta, gembala di wilayah Gereja PB beserta jemaat yang hadir di ruangan pada malam hari ini. Yang saya hormati tamu undangan dengan tidak mengurangi rasa hormat yang tidak bisa saya sebutkan pangkat dan jabatannya, serta pengurus dan perangkat desa Gelantung yang saya banggakan, dan adik-adik sekalian yang kami sayangi dan kasihi. Selamat malam dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil katalino baca kami kat surga basengah kajibata. Pada malam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mewakili pemerintah Desa Gelantung mengucapkan terima kasih atas undangannya, serta kami sangat merasa bangga atas undangan yang sudah dilayangkan kepada kami, dan kita bersama berharap supaya perayaan Natal ini bisa dengan penuh makna yang berarti bagi kehidupan kita bersama. Dalam perayaan Natal ini kita berharap munculnya suasana kehangatan, kedamaian serta kasih sayang yang mana akan kita tuangkan dalam rasa toleransi antar umat beragama, terkhusus di Desa Gelantung ini yang memang tradisinya kita dari dulu selalu mengutamakan musyawarah mufakat serta semangat kegotong royongan yang selalu kita jaga demi keutuhan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Gelantung yang sangat kita cintai ini. Pada perayaan Natal ini tentu mengajarkan kita tentang kasih yang sangat tulus, kedamaian, kerendahan hati, dan kebersamaan. Semangat kebersamaan ini akan kita tuangkan dalam semangat gotong royong yang selalu kita junjung tinggi. Maka dari itu kami selaku pemerintah Desa Gelantung tidak bosan-bosannya selalu menghimbau dan mengajak untuk kita selalu tetap menjalankan dan menjaga silaturahmi antar masyarakat sesama kita. Saya juga mengajak untuk menjadikan Natal ini sebagai momen untuk kita masing-masing introspeksi diri, di mana di dalam nilai-nilai kehidupan yang penuh kedamaian dan kebaikan, kita selalu mengutamakan semangat kegotong royongan.
Sekali lagi kami atas nama pemerintahan Desa Gelantung mengucapkan selamat merayakan perayaan Natal di tahun 2023 ini kepada saudara-saudara kami yang merayakannya, dan saya juga mengucapkan selamat menyambut tahun baru di tahun 2024. Harapan kita bersama di tahun ke depan, di tahun 2024 akan memberikan perubahan, perbaikan, dan tentunya kita selalu berdoa dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin karena memang waktunya sudah agak sedikit larut malam, hanya sepintas itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintahan desa mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan dari pihak panitia, terutama kepada Bapak Mai khususnya yang sudah mengundang saya secara pribadi. Dan saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, karena memang kita tidak lama lagi akan memasuki bulan-bulan politik, ya. Kita sama-sama tahu demokrasi itu pasti ada perbedaan, ya. Perbedaan pendapat, perbedaan dukungan, tetapi yang perlu kita ingat, pilihan itu pasti datangnya dari hati yang paling dalam. Saya hanya mengajak untuk kita kembali menggunakan mata hati kita, menggunakan telinga kita, menggunakan indera kita yang lain untuk bisa memastikan dan menentukan pilihan kita sesuai dengan apa yang sudah kita rasakan dan yang sudah kita dapatkan selama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal di tahun 2023 ini dan selamat menyambut tahun baru di tahun 2024. Terima kasih. Adil Katalino baca kami kasalga basengat kajibata. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan persembahan pujian dari Sasa.
kita mau mendengar kata sambutan dari Ketua BPD 7, Pendeta Petrus Iman. Kami persilakan. Oke, selamat malam, shalom. Terima kasih kepada seluruh panitia, gembala, dan jemaat Imamat Rajani Nampe. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Yang kedua, terima kasih kepada aparat desa, kepala desa ataupun yang mewakili, dan ada Pak RT, ya lengkap sudah, ya seperti ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, seluruh tamu undangan, terutama jemaat Imamat Rajani bersemangat. Saya tadi kena hujan di jalan, berarti sebentar, tidak turun-turun, tidak berarti langsung ke sini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau tahun lalu Natal gabungan di sini masih sektor 6, sekarang sudah BPD 7. Ya, jadi bukan sektor lagi tapi sudah BPD. Nah, yang kedua yang saya hormati Pak Daniel Lee yang sudah memberkati lewat firman Tuhan. Ya, yang ingin saya sampaikan sebagai ketua BPD, kami baru 3 bulan hampir ya. Tanggal 27-28 September saya terpilih sebagai ketua BPD 7. Ada sekretaris saya bersama-sama saya malam hari ini, dan ibu saya juga bersama istri datang. Kepada jemaat Imamat Rajani, puji Tuhan, gereja sudah mulai bagus. Ya, tinggal berdoa terus supaya bisa lantainya nanti selesai juga seperti itu ya. Dan biar jemaat juga semakin semangat ya. Nah, saya mungkin tidak berpanjang lebar, tadi dari pihak desa sudah merangkum semuanya kayaknya ya, mulai dari jemaat dan sampai ke pesta demokrasi. Kerinduan kita memang damai, Natal damai, nanti pesta demokrasi damai, sehingga kita mendapatkan pemimpin juga yang damai, ya, membawa sukacita. Nah, karena apa semangat Natal tahun ini seperti itu masalahnya, ya. Nah, yang saya perlu ingatkan, mari kita pertajam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Makanya sekarang ya mari kita percaya tadi dikatakan kepada Tuhan. Di akhir kata sambutan, sekali lagi saya mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh teman-teman sahabat yang ada di gereja, khususnya orang Kristen, mari kita merayakan Natal dengan penuh sukacita sekalipun sangat sederhana. Maka saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan terakhir Bapak Gembala Pendeta Mai, kami persilakan. Baik, tidak bukan yang kami sampaikan adalah hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan Bapak
Evangelis Lee Daniel. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja. Terima kasih untuk jemaat Imamat Rajani dan teman-teman yang sudah hadir dari berbagai tempat. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi yang nyanyi solo tadi itu adalah seorang anak pelatih musik. Dia sarjana musik gereja. Dia adalah juri untuk tingkat provinsi di Pesparawi. Ya, namanya Sasa. Kita jauh-jauh datangkan dari Lohabang ya. Abang. Abang Milan. Tepuk tangan untuk Sasa. Dengan berakhirnya kata-kata sambutan dari Bapak Gembala, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Kita boleh bangkit berdiri, boleh bersalam-salaman. Kita mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara-saudara kita. Yesus memberkati. Hati di jalan. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu. Terima kasih juga kehadiran ada satu pendeta dari GKPKB Singkawang membawa jemaatnya, mungkin hanya berdiri sebentar, yaitu Bapak Pendeta Palmanto dan jemaat. Silakan berdiri. Iya, terima kasih untuk kehadirannya, boleh membawa kami semangat. Terima kasih untuk pemerintahan desa,
Pak Desa dan Pak RT dan juga ada staf di sini yang masih energik muda.